Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat, ada satu zikir yang wajib kita pertahankan membacanya hingga ajal menjemput kita. Siapa suka membacanya, dia akan mendapatkan keutamaan zikir yang utama. Siapa yang suka mengamalkannya, Allah haramkan masuk neraka. Siapa yang hingga akhir hayatnya tetap mengistiqomahkan membaca zikir ini, dijanjikan Rasulullah kelak hidup bahagia di dalam surga. Akan lebih sempurna jika suka membaca beberapa zikir lainnya yang balasannya kelak hari kiamat diberi wajah yang bercahaya, diberi keselamatan dari kehidupan yang miskin, tidak disiksa selamanya di alam kubur, aman dari himpitan alam kubur, dimudahkan doa-doanya terkabul dan ditolong oleh pasukan malaikat. Simaklah hingga akhir video ini untuk mengetahuinya, dan mari menuliskan kalimat doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Berzikir adalah ibadah dan merupakan perintah Allah, merupakan amalan yang bisa mengundang turunnya rahmat Allah dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Adalah diantaranya banyak-banyak membaca zikir. Zikir artinya mengingat dan menyebut, yakni mengingat Allah dan banyak menyebutnya. Orang yang berzikir artinya orang yang sedang mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah baik dalam hatinya maupun di lisannya. Orang yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir dan menyebut-nyebut nama Allah, maka Allah akan merahmatinya dan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, sejak kita bangun tidur dan hingga tidur lagi, ada banyak bacaan zikir yang dianjurkan. Di antaranya adalah salah satu zikir paling utama yang disebut Rasulullah dalam hadisnya, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah. Dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Jadi zikir yang dimaksudkan adalah tahlil, yakni amalan zikir berupa bacaan la ilaha illallah, baik yang tanpa tambahan maupun yang ada tambahan sesudahnya. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Sebuah pengakuan dari kita bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Rabb dan Ilah yang berhak disembah dan diibadahi. Siapa yang suka melazimkan membaca la ilaha illallah, dijanjikan Rasulullah kelak masuk surga. Rasulullah pernah bersabda, man qala la ilaha illallahu khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Bahkan Rasulullah menjanjikan, jika kita istiqomah mengamalkan tahlil la ilaha illallah setiap hari, maka Allah mengharamkan neraka menyentuh tubuh kita. Rasulullah pernah bersabda,
fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya semata-mata berharap ridha Allah. Pertahankanlah hingga ajal menjemput bacaan zikir ini agar kita kelak termasuk ahli surga dan haram masuk neraka. Para sahabat ini dia Doapedia Channel. Selain zikir tahlil yang utama yakni la ilaha illallah ini, jika ada kesanggupan bacalah pula bacaan zikir berikut ini. Pertama, bacalah 100 kali setiap hari la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Jika kita suka membaca zikir ini, kelak di hari kiamat akan diberikan kemuliaan. Kita akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah yang bercahaya seperti bulan purnama, sebagai pertanda kita termasuk orang-orang yang akan selamat dan mulia di hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda sebagaimana dinukil Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis, "Man qala kulla yaumin la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah." Siapa saja yang setiap hari membaca la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, ja'a yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatal badri, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dan wajahnya akan bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Yang kedua, bacalah 100 kali setiap hari tahlil la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Siapa yang suka membaca zikir ini akan mendapatkan 4 keutamaan, yakni aman dari kemiskinan, selamat dari himpitan alam kubur, dibukakan pintu kekayaan, dan dibukakan pintu surga. Amalan tahlil ini juga sangat masyhur diamalkan. Para ulama, para kiai dan para ustadz selalu menyampaikan betapa pentingnya mengamalkan amalan ini. Merupakan amalan kekayaan dan pembuka rezeki, juga merupakan amalan keselamatan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Imam Abu Nuaim menyebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Ali. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah." Barang siapa yang membaca kalimat tahlil ini la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dalam satu hari sebanyak 100 kali, kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri, maka baginya jaminan aman dari kemiskinan, selamat dari siksanya, dari dahsyatnya siksa kubur. Wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah, dibukakan pintu kekayaan dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Yang ketiga, bacalah minimal 3 kali setiap hari tahlilnya Nabi Yunus. Tahlil Nabi Yunus adalah sebagai berikut: la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, Rasulullah sangat menganjurkan kita membaca doa Nabi Yunus ini dalam doa-doa kita, agar doa kita mudah dikabulkan sebagaimana doanya Nabi Yunus dikabulkan Allah. Rasulullah pernah bersabda, da'watu dhinnuni idh da'wa huwa fi batnil khuti. Doanya Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan nun adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lah. Siapa saja yang membaca doanya Nabi Yunus ini
di dalam doa-doanya, maka Allah akan mengabulkannya. Yang keempat, bacalah 10 kali setiap habis sholat maghrib dan subuh bacaan tahlil la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Redaksi lengkapnya sebagai berikut: la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunanul Kubra dan kitab Amalul Yaum wal Lailah menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Umarah bin Syabib As-Sabai bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih 10 marratin." Siapa saja yang membaca zikir ini sebanyak 10 kali setelah sholat maghrib dan sholat subuh, yakni membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ba'athallahu lahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan melindunginya hingga pagi hari. Wa min hini yusbihu hatta yumsiya nahwahu, demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan melindunginya hingga sore hari. Demikianlah 5 amalan tahlil yang amat baik diamalkan di masa tua. Pertama, bacalah 100 kali setiap hari la ilaha illallah atau sebanyak yang kita mampu. Yang kedua, bacalah 100 kali setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, bacalah 100 kali setiap hari tahlil la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dan yang keempat, bacalah minimal 3 kali setiap hari tahlil Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan yang kelima, bacalah 10 kali setiap hari setelah sholat maghrib dan sholat subuh bacaan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.